guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mini vlog aku. Di video kali ini guys, ini lain daripada yang lain ya. Biasanya aku kalau ngevlog itu isi suara, dikarenakan guys, rumah aku itu di pinggir jalan. Jadi aku kalau ngomong langsung itu bakalan berisik. Dan apa ya, bengkel ada di sebelah aku, jadi bengkel itu juga sangat berisik kalau di siang hari. Nah, kali ini aku malam hari ngevlognya ya guys. Aku di sini sekalian lagi ngelipat-lipat kain. Di sini aku mau cerita sedikit guys buat kalian. Terima kasih ya buat kalian yang sudah klik video ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Nah guys, di sini aku mau sedikit cerita ya buat teman-teman semuanya. Mungkin yang udah mengikuti aku dari lama atau mungkin yang baru mengikuti aku. Nah ini guys, ini tempat tinggal kita ya. Di sini kita tinggal udah 3 tahun. Alhamdulillah kemarin kita udah dapat kontrakan. Insya Allah nanti kita habis lebaran, kurang lebih tanggal 6 sampai 10 gitu guys, kita baru pindahan ke kontrakan. Nah, di sini kenapa kita pindah ya guys? Jadi aku mau cerita sedikit. Warung yang kita tempatin sekarang itu suasananya kayak mana ya dibilang. Pokoknya kurang berjalan lah guys di sini. Kalau jualan udah mulai sepi. Aku jualan itu biasanya guys, satu hari itu kadang cuman laku 4 porsi, 5 porsi seperti itu. Ini untuk jual makanan ya, lain jual apa ya, minuman. Aku kan di sini jual makanan, jual minuman dan juga sembako. Seperti kemarin kita udah hampir 1 bulan lebih ya guys cari kontrakan ke sana kemari. Mungkin ada juga ya vlog aku itu kurang lebih 3 minggu atau sebulan yang lalu itu ada aku posting pas kita lagi cari kontrakan. Tahu sendiri ya kan guys, kalau cari kontrakan itu apalagi kita itu niatnya mau buka usaha, pasti kita mencarinya di tempat yang rame, di pinggir jalan. Tapi guys, di sini kita ada kendala ya. Kita agak lama ya dapatnya tempatnya. Sebenarnya banyak sih yang dikontrakkan yang di pinggir jalan atau misalnya yang agak masuk gang gitu guys. Banyak, ada yang kontraknya dalam 1 tahun itu ada yang 6 juta, ada yang 7 juta, ada yang 15 juta, 17 juta, bahkan ada yang 35 juta. Itu yang model ruko guys. Nah, selain daripada itu guys, ada juga itu kebanyakan itu yang disewakan itu kios aja, nggak sekalian tempat tinggal. Sementara di sini kita mencari kontrakan yang bisa sekalian kita tempati. Minimal kita bisa apa ya guys, minimal yang kontrakannya ada 2 kamar karena kan kita suami istri dan juga ada anak-anak. Jadi kebanyakan yang kita jumpai itu kontrakannya itu 1 kamar guys. Makanya dari kemarin kita masih apa ya, masih cari-cari lagi sampai dapat seperti yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah kemarin guys itu nggak sengaja ya, itu aku sore hari itu aku sama suami itu agak berdebat sedikit masalah cari kontrakan ini. Terkadang ya guys kita itu apa ya, kayak beda pendapat gitu. Misalnya yang ini, yang A misalnya aku udah cocok, Pak Su kurang cocok. Misalnya yang B, Pak Su udah cocok, aku nggak cocok, seperti itu guys. Pokoknya ada aja lah guys di antara kita itu kadang ada kayak berdebatnya begitu guys. Nah, alhamdulillah pada suatu hari kurang lebih seminggu yang lalu guys, itu di sore hari ya, aku itu lagi mau pergi beli sayur. Aku kan sore hari mau masak buat buka puasa. Jadi aku keluar rumah itu, terus dalam hatiku udahlah aku keliling-keliling aja lah sekalian cari kontrakan, siapa tahu nanti ada ketemu. Nah, di kontrakan yang udah aku dapat ini sebelumnya itu jarak 3 rumah itu ada kontrakan. Itu udah pernah kami lihat ya guys. Itu kontrakannya itu permanen bangunannya, lantainya keramik, pokoknya masih baru bangunannya. Itu kontraknya 8 juta setahun. Tapi bangunannya itu tinggi guys. Dia katanya dulu itu bangunannya sering banjir. Jadi pas dibangun itu pondasinya tinggi, pokoknya guys hampir 1 meter naik ke atas. Jadi menurut aku kalau di situ jualan kayaknya orang malas deh kalau singgah guys mau beli, karena terlalu tinggi kali ke atas. Makanya nggak kita ambil. Nah, disitulah guys, di sore hari itu aku keliling belok, aku melihat ada 1 rumah. Biasanya kan kalau dikontrakkan kan ada bacaannya, dikontrakkan atau disewakan. Ini nggak ada guys bacaannya.
nggak ada bacanya. Tapi ku perhatikan ini rumah kok kosong, di halamannya itu kayak ada banyak sampah, ada debu gitu lah guys. Pokoknya seperti rumah kosong yang nggak ditempati. Biasanya kan kalau rumah tertutup itu kalau masih ada orangnya pasti kan dia bersihkan, depannya disapu, halamannya, terasnya. Ini kayak udah berdebu, kayak udah lama nggak disapu gitu. Nah, disitulah guys aku berhenti, aku lihat ke dalam, aku intip dari kacanya, aku lihat itu udah kosong, plong semua. Nah, di situ aku tanya-tanya tetangga sekitar ini, rumah siapa yang punya, apakah masih ada orang mengontrak. Tetangga di sebelahnya itu cerita ini rumah memang sudah kosong kurang lebih 2 bulan yang lalu. Tapi yang punya rumah itu nggak tahu rumahnya di mana. Ini tetangga ini yang tempat aku bertanya, dia nggak tahu yang punya kontrakan itu siapa guys. Nah, singkat cerita, pokoknya aku tanyain orang di sekitar situ yang punya kontrakan itu siapa. Terus dapatlah guys, ada rupanya kontrakan jarak 3 dari kontrakan yang udah kami dapat ini. Ternyata itu satu orang yang punya sama kontrakan yang udah kami apa ini guys, yang mau aku lihat ini. Terus ada di situ orang ponsel, katanya coba tanya kak ke yang penggiling cabai ini, penggiling cabai yang di ujung. Soalnya rumah yang penggiling cabai sama ini sama orangnya. Nah, setelah aku ke sana ternyata orangnya tutup guys. Terus aku minta lah sama si abang tukang ponsel ini nomor HP-nya. Kan biasanya kalau kita tetangga kan ada nomor HP-nya. Alhamdulillah ada nomor HP-nya. Terus aku hubungi si abang tukang cabenya. Dan keesokan harinya guys, kami ditemani ke rumah yang punya kontrakan. Nah, di sini setelah kami berjumpa sama yang punya kontrakan, punya cerita singkatnya guys. Itu katanya kontraknya dalam setahun itu 6 juta. Nah, di sini kami tawar-menawar ya guys. Kalau misalnya kami ngambil 2 juta itu apakah masih bisa kurang, atau mengambil 3 tahun apakah masih bisa kurang. Nah, di sini solusinya itu yang punya kontrakan mengasih keringanan guys. Kalau kita ngontraknya, kalau dalam 1 tahun kita ngambil itu uang kontraknya kontrakannya 6 juta. Kalau kita ngambil 2 tahun itu 11 juta, berarti 5.500.000 dalam 1 tahun hitungannya. Kalau kita ngambil 3 tahun itu 15 juta, berarti dalam 1 tahunnya 5 juta. Nah, setelah kita pikir-pikir, karena di sini ya guys, terus terang aja kami cari kontrakan ini kami bukan karena ada uang. Di sini juga kami dibantu sama uaknya atau abangnya suami aku. Jadi ini yang biayai semua abangnya suami aku. Ini aku bersyukur banget guys. Ini pokoknya aku nggak tahu ya, apa ya, seperti malaikat. Aku setahu aku ya nggak ada orang kayak gini guys. Apalagi kalau kita orang Tapsel, orang Batak ya. Biasanya kalau kakak beradik itu susah guys. Apalagi kalau cerita tentang duit ya. Ini guys, pokoknya kami udah sering kali dibantu sama uaknya ini. Dulu juga kami tinggal di Kisaran pernah dibantu uang modal usaha 10 juta. Lain lagi pernah guys, kami dibantu membayar uang kontrakan. Setelah kami pindah ke sini juga itu dibantu. 2 tahun lalu HP suamiku rusak, dibelikan HP. Dan sekarang guys, itu kami juga disuruh cari kontrakan karena mungkin uaknya kasihan juga ya nengok keponakannya kan, karena keadaannya begini ya guys. Ini lantainya di bawah ini udah pada lapuk semua guys. Pokoknya kita di sini sering kalau berjalan itu jatuh karena lantainya lapuk. Pokoknya kaki kita di sini sering kena lobang lah guys. Nah, singkat cerita pokoknya gitulah guys ya. Insya Allah kami nanti guys pindah habis lebaran, seminggu sesudah lebaran. Jadi sekarang kami itu mau beres-beres di kontrakan, mau nyapu-nyapu. Dan kontrakannya ini hanya 1 kamar, tapi dia ruangannya besar guys. Jadi rencananya kita mau bikin kamar sekat 1 lagi dari triplek. Karena kan ini kita ngontrak, nggak mungkin kita bangunkan guys permanen. Jadi kita hanya sekat aja nanti pakai triplek. Dan di terasnya lah nanti insya Allah rencana kita mau buka usaha jual makanan. Doain ya guys buat teman-teman semuanya, buat subscriber aku. Semoga nanti di tempat yang baru ini rezeki kami lancar. Semoga di sana sehat-sehat, berkah.
Dan apalagi ya guys, semoga di sini buat uaknya juga yang udah membantu kami, semoga rezekinya lancar, umurnya panjang sekeluarga ya guys. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya aku selalu ngomong sama anak aku, ingat siapa yang membantu di saat susah. Nanti kalau kalian nanti siapa tahu suatu saat sukses, nggak sama uaknya, bisa sama anaknya atau sama cucunya, kita bisa apa ya, membantu juga seperti itu guys. Aku kalau ngomongin itu jadi mewek guys. Seperti itu guys cerita dari aku kali ini. Semoga nanti kita udah pindah ke sana ya guys, bisa berjalan dengan lancar ya kan, doain ya guys. Oh ya, buat teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tolong ya guys dukung channel YouTube kami. Karena di sini memang subscriber kami itu udah 4.000 lebih ya guys, tapi jam tayang kami masih sangat jauh. Jadi kami mohon buat teman-teman semuanya dukungannya, mohon ya guys, di komen, like, dan subscribe, di share juga atau ditonton juga video-video kami yang lain biar jam tayangnya menaik guys, biar segera dimonetisasi. Oke guys, segini dulu mini vlog dari aku, mungkin udah kepanjangan ya guys, jangan bosan-bosan lah guys sama kami. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa kalian ambil ya guys, kalau buruknya dibuang aja. Oke guys, segini dulu mini vlog dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mau lanjut dulu guys, ngelipat-lipat kain. Kendalanya apa? Karena kalau namanya itu kontrakan di pinggir jalan itu pasti udah mahal ya guys. Tapi gimana ya guys, namanya kita pengennya itu yang murah tapi di pinggir jalan seperti itu.